Jadi zat pencemar yang dapat mencemari air. Yang keempat adalah zat padat larut. Nah, air alam mengandung zat padat larut yang berasal dari mineral dan barang-barang yang terlarut ketika air mengalir di bawah ataupun di permukaan tanah. Nah, apabila air ini dicemari oleh limbah yang berasal dari industri pertambangan dan pertanian, kandungan zat padat tersebut akan meningkat. Jumlah zat padat larut ini dapat digunakan sebagai indikator terjadinya pencemaran air. Selain jumlah, jenis zat pencemar juga menentukan tingkat pencemaran. Air yang bersih adalah jika tingkat DO-nya tinggi, sedangkan DOD dan zat padat larutnya rendah. Nah, jadi kalau air yang tercemar bagaimana? Kalau air yang tercemar berarti tingkat DO-nya rendah, sedangkan DOD dan zat padat larutnya tinggi. Nah, ini pun ada pun beberapa cara untuk mencegah ataupun mengurangi dampak dari pencemaran air. Yang pertama, memilah sampah organik dari sampah anorganiknya. Yang kedua, sampah organik bisa dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik bisa berulang. Yang ketiga, pemerintah bekerjasama dengan World Bank pada saat ini tengah mempersiapkan memberikan insentif berupa subsidi bagi masyarakat yang melakukan pengomposan sampah kota. Nah, kenapa sih memilah sampah itu perlu? Seperti yang pada nomor 2 ya, jadi dengan memilah sampah kita akan lebih mudah saat melakukan pengolahan limbah lebih lanjutnya. Nah, kalau dia yang organik bisa diolah untuk menjadi kompos, sedangkan yang non-organik atau anorganik itu dapat diolah menjadi dapat diulang kembali agar dia lebih ekonomis ya barangnya. Nah, adapun tujuan dari pemerintah yang bekerja sama dengan World Bank guna memberikan insentif berupa subsidi bagi masyarakat yang melakukan pengomposan sampah kota adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi limbah yang ada di perumahan ataupun perkotaan. Nah, ada pun beberapa manfaat dari pengomposan sampah ini. Antara lain yang pertama, mengurangi sampah dari sumbernya. Yang kedua, mengurangi beban volume di TPA. Yang ketiga, mengurangi biaya pengelolaan. Yang keempat, menciptakan peluang kerja. Yang kelima, memperbaiki kondisi lingkungan. Yang keenam, mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang ketujuh adalah menggunakan kompos mendukung produk organik. Nah, melalui penanggulangan pencemaran tersebut diharapkan bahwa pencemaran akan berkurang dan kualitas hidup manusia akan lebih ditingkatkan lagi. Sehingga apa? Sehingga dengan kalau kita melakukan hal tersebut akan didapat sumber air yang lebih aman, bersih, dan juga sehat. Nah, ada pun kendala-kendala yang biasanya paling sering dihadapi oleh baik masyarakat maupun pemerintah dalam mengatasi pencemaran air adalah yang pertama, kurangnya kesadaran diri dari orang-orang atau dari setiap individu untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kurangnya sistem drainase di jalan-jalan. Yang ketiga, limbah-limbah yang tidak diolah oleh manajemen pabrik yang baik dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Yang keempat, kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai pencemaran lingkungan. Nah, ini merupakan sistem aerob dan anaerob yang terjadi dalam air limbah ya. Jadi proses aerobik itu biasanya pada lumpur-lumpur ya, sludge, lumpur-lumpur. Nah, biasanya itu kandungan organiknya itu sekitar 0,5 kg BOD5 per meter kubik. Nah, sedangkan kandungan tersebut dapat dikurangi sebanyak 90-95% dengan cara itu dengan pengolahan, dengan adanya pengolahan di industri. Juga ada juga dari rotasi kontraktor biological rotation. Jadi adanya pergantian dari proses-proses yang dilakukan oleh industri itu akan mengurangi limbah yang dihasilkan di akhir produksi nanti. Nah, jadi beberapa proses ini biasanya mengalami beberapa perubahan ataupun kalaupun tidak bisa dilakukan perubahan untuk menghasilkan limbah yang lebih minim, mungkin bisa dengan melakukan pengolahan lebih lanjut saat limbahnya sudah dihasilkan nanti. Tapi kalau saat limbah sudah dihasilkan di ujung dari proses produksi itu biasanya biaya yang dibutuhkan itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan jika industri itu dia menggunakan proses-proses yang lebih ramah lingkungan atau proses-proses yang lebih efektif dan efisien
dalam produksinya. Selain dia dapat minimalisir dari jumlah limbah yang dihasilkan, dia juga bisa mengurangi kos ataupun biaya yang dikeluarkan untuk mengolah limbah nanti di akhir produksi. Nah, adapun unit dari pengolahan limbah cair, dia unitnya jadi ada deep removal, ada primary settling, ada proses biologis, ada secondary settling, ada recycle, ada filtration, ada chlorine chamber. Nah, fungsi dari adanya proses biologis itu juga untuk mengurangi dari kandungan-kandungan limbahnya. Lalu dari recycle, ada yang daur ulang, ada difiltrasi lagi. Lalu setelah difiltrasi limbah cairnya, lalu diberi masuk ke chlorine chamber. Di chlorine itu gunanya fungsinya adalah untuk menghilangkan bau yang ada pada limbah cair. Lalu ini dah secara apa yang secara spesifiknya pengolahan limbah cair. Jadi dalam upaya untuk menekan jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan, maka dapat dilakukan dengan internal proses dan juga eksternal proses. Nah, kalau dari internal proses itu dari mengubah bahan baku ya, bahan baku dari produksi, entah itu jenisnya ataupun jumlahnya. Yang kedua, dengan memodifikasi atau mengubah prosesnya, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan mengubah proses yang mungkin kalau bisa diubah dengan proses yang lebih ramah lingkungan atau yang lebih efisien dalam prosesnya. Yang ketiga, adanya daur ulang proses. Yang keempat, optimasi proses dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, yaitu pemikiran dan pengembangan ke arah teknologi bersih. Nah, bagi yang sudah pernah mengambil mata kuliah produksi bersih, nah ini juga ke sana tujuannya. Kenapa ada teknologi bersih itu salah satu fungsinya adalah untuk meminimalisir dari limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Nah, yang kedua ada eksternal proses. Jadi yang A-nya diversifikasi produk baru dari produk samping. Nah, jadi dia dari produk sampingan tadi itu produk-produk yang tidak bukanlah produk utama itu dibuat lagi menjadi atau lebih dikomersikan lagi atau diubah lagi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nah, yang B dengan pengolahan limbah cair dengan IPAR atau instalasi pengolahan limbah cair. Nah, itu biasanya sudah proses terakhir ya. Kita tidak bisa diminimalisir, masih tidak bisa didaur ulang lagi, atau tidak bisa digunakan lagi dalam proses produksi, maka yang dilakukan adalah dengan mengolah limbah cair dengan IPAL atau instalasi pengolahan limbah cair. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Jadi ada dua pengolahan tentang air limbah, yaitu pada air limbah domestik dan juga pada air limbah industri. Cukup sekian materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.